Fasilitas saya pameran paling tidak setahun sekali menjaga kualitas. Bukan berarti orang yang tiap pameran tunggal tidak berkualitas, tidak. Maksudnya berkali setahun bisa 4 kali nggak berkualitas itu kan kembali lagi kepada pasar yang menentukan, publik yang menentukan, silakan. Bukan kita sendiri tetap berbuat. Saya menjaga kualitas, tetap jaga kualitas. Terus Saya nggak mau. kalau ukuran karya Sekarang apa? gini, ini Ya. kejadian banyak. Ada teman saya tidak sebut lagi kembali ke orangnya. Ada teman saya, oh saya nggak bisa pameran tunggal karena setiap karya sudah ditungguin sama kolektor, diambil. Oh buset. Saya bilang, apa bedanya kamu jualan pisang goreng? Ya, digoreng. Kalau ini ambil, pisang diambil. bakar buatan Om Agus. Jadi gini, saya pernah beberapa kolektor saya bilang, kalau mana Gus lukisanmu yang baru? Saya kebetulan lagi mau ngumpulin untuk pameran tunggal. Ada, tapi nanti kalau pameran tunggal Pak, saya kasih lihat sebelum pameran, saya kasih lihat katalog foto-fotonya, udah diambil. Jadi begitu dipameran sama di tempat di pameran gitu, saya pamerkan, tetap saya pameran. Jadi orang yang bisa menikmati lukisan saya bukan cuma orang yang punya uang, bukan semua kolektor, tapi orang umum juga bisa menikmati karya saya. Nah itu intinya. Nanti soal beli apa enggak itu urusan lain. Kolektor saya beli tetap, tapi tetap bisa nikmati orang lain. Saya prinsip saya begitu. Kalau cuma goreng matang diambil. Karena banyak loh itu kejadian. Itu urusan dia, bukan urusan saya. Kalau saya sih seperti itu, saya nggak mau. Saya bilang kolektor saya, nanti Pak ya, kalau saya kebetulan saya lagi pameran tunggal, kecuali saya lagi nggak mau pameran tunggal, kan setahun 2 kali paling enggak. Ya, 2 tahun sekali. 2 tahun sekali saya pameran tunggal. Ya udah, saya begitu. Saya pameran kolektor saya kasih tahu saya lagi nabung karya. Nanti kalau kebetulan pas udah saatnya, saya akan kasih tahu ini lukisan saya baru, nanti lihat di pameran. Nah itu saya selalu begitu, supaya orang yang menikmati lukisan kita juga nggak selalu orang yang punya uang, kolektor, orang juga bisa menikmati, orang umum. Itu, dan itu melihat juga perjalanan kesenian saya seperti apa, kan orang umum juga punya hak untuk menilai kita, perbuatan kita. Bukan cuma kolektor. Bukan cuma galeri itu. Jadi mengalir aja lah, nggak usah takut. Oh iya, ini saya dulu kan lihat lukisan Mas Agus, ya saya anggap lukisan Mas Agus abstrak lah, setahu saya abstrak. Ya. Dulu kan beberapa waktu terakhir saya lihat lukisan Mas Agus itu mulai ada huruf atau angka sih ya? Angka. Ya angka ada huruf yang sebenarnya kalau nggak tahu apa ada bacaannya atau enggak, tapi kalau saya perhatikan nggak ada bacaannya, hanya kayak angka dan huruf acak di beberapa ya di karya-karya Om Agus yang terbaru. Dan saya anggap ini sesuatu yang baru dari karya yang dulu-dulu, beberapa setahun yang lalu. Itu tahun yang lalu kalau nggak salah. Perubahan apa itu? Kenapa kok berubah jadi ada tambahan itu? Karena ada pengendapan personal yang menjadikan itu punya simbol tertentu, ataukah angka dan huruf itu memiliki simbol tertentu dalam sudut pandang dalam berkarya? Ya. Kalau saya mungkin secara kebetulan, mungkin karena background desain grafis, ya mungkin, tapi atau saya bicara kekinian aja, untuk lukisan saya kekinian gitu loh. Yang timbullah ada huruf, ada angka, dan itu juga sebenarnya nggak punya arti, itu cuma bagian dari elemen estetis. Elemen estetis, jadi banyak teman-teman, elemen estetis itu sama seperti gini, wanita pakai kalung, pakai anting itu nggak ada fungsinya kan, tapi itu bagian dari elemen estetis, bagian dari kecantikan itu sendiri, bagian dari keindahan itu sendiri. Sama seperti lukisan, harus ada elemen estetisnya. Saya ambil contoh, kita musik jazz, ada perkusi. Kalaupun tidak ada perkusi, itu tidak apa-apa, tapi begitu ada perkusi, dia melengkapi. Nah seperti itulah. Tapi bukan berarti kalau tidak ada elemen estetis, melukisnya tidak lengkap, enggak juga. Tapi maksudnya itu pertanggungjawaban si seniman masing-masing. Jadi kalau menurut saya ini bagian dari elemen estetis. Berarti tidak punya makna tertentu. Enggak punya makna apa-apa. Karena itu. beberapa Dan itu juga sebenarnya pergerakan ya. Seniman, kalau maaf sekali lagi saya ngomong gamblang aja, lukisan saya begini laku terus dari tahun ke tahun, sampai jenggotan, sampai ubanan, sampai pun udah nggak punya rambut, tetap aja begitu. Itu perlu dicurigai. Ini pengrajin nggak bergerak. Alam ini kan semua berubah.
Alam ini berubah semua, coba kita lihat, berubah, berkembang semua sesuai dengan keadaannya. Nah kalau kita nggak di situ-situ aja dari dulu, enggak, saya bilang itu berarti dia takut sama pasar, keluar dari itu, Zona nggak nyaman. berani keluar dari zona nyaman. Nah saya harus berani. Pasar itu akan ngikutin dengan sendirinya kok, nggak usah takut. Sekarang gini, kalau dibilang kayak gitu ya, akhirnya kan katanya gini, seorang pelaku seni, seorang pelukis itu harus memiliki ciri khas. Ya, Berarti otomatis ciri khasnya hilang dong. enggak. Pasti ada benang merahnya. Nggak tiba-tiba lompat, memang gini. Seorang abstrak tiba-tiba dekoratif, itu enggak juga. Harus ada benang merahnya. Enggak mungkin itu lompat namanya, beda. Itu kutu lompat namanya. Itu bukan, itu mencari pasar. Oh, sekarang lagi ngetren minimalis nih, abstrak, lompat. Sekarang enggak pindah lagi itu. Itu namanya kutu loncat. Bukan itu. Ada benang merahnya. Kan saya enggak abstrak tiba-tiba. Ada dari impresionis, terus ekspresionis, kan ada benang merahnya, ada proses perjalanan, ada. Nggak tiba-tiba saya melukis tiba-tiba abstrak, enggak. Apakah lukisan itu paling tertinggi abstrak tingkatannya? Oh, tingkatan apanya? Nah ini saya bertanya lagi, Nah, tingkatan gini, estetika atau enggak, tingkatan ada sebuah pemahaman gini. Ya, ini mungkin bukan pemahaman secara pendidikan, tapi pemahaman yang terjadi di masyarakat adalah pertama itu tingkat paling awal itu belajar realis, terus naik naturalis, terus naik ekspresionis, impresionis, ini art nouveau, bla bla bla. Kalau kamu sudah melukis abstrak, berarti derajat kemampuanmu berkarya seni itu udah tinggi banget. Otomatis kalau kamu punya kemampuan melukis abstrak, berarti kamu itu dianggap sudah mampu melampaui masa-masa semuanya dan kamu dianggap punya derajat tertinggi dalam berkesenian. Apakah benar seperti itu? Saya tidak bukan masalah benar atau salah. Kembali lagi, kalau saya ngomong nanti kayak seperti Deskam ngomong masalah ini harkat jadi tinggi, nanti orang-orang yang realis jadi sakit hati. Ya kan, wah saya enggak juga, bukan itu masalah saya, itu proses saja. Proses pengembangan diri si seniman pribadi ya, bukan secara umum. Saya ngomongnya secara pribadi. Itu proses saja. Seperti musik pop, tiba-tiba dia bosan jadi nge-jazz. Nah, terus jadi musik kontemporer segala macam. Ya kayak gitu. Berarti tidak harus jadi pelukis abstrak, bro. Untuk pada taraf di mana dikatakan kan sekarang banyak seniman sekarang lagi hitnya kan lukisan kontemporer. Dan dianggap lukisan abstrak itu lukisan yang bisa sangat kontemporer. Apakah pelukis realis itu tidak bisa dianggap kontemporer? Bisa. Kontemporer kan kekinian. Kontemporer itu adalah kekinian. Bicara kekinian, dia pesan-pesan yang kekinian, jadi selalu update gitu loh. Berarti kekinian kontemporer itu bukan bendanya, bukan hanya sebatas pada benda yang ada, bukan pada karya saja kan? Iya, bukan tapi konsep. pada konsep karya, iya itu konsep. Punya konsep karya, ya bicara kekinian itulah kontemporer. Jadi nggak melulu teori, bukan kebendaan juga, bukan ya konsep karya. Saya sih ngeliat gitu. Orang juga bilang kamu kontemporer, ya terserah kalian mau nilai lukisan saya kontemporer segala macam. Tapi itu kan publik yang menilai, bukan saya. Kita pelaku berbuat saja. Nah, saya kembali lagi, bukan tiba-tiba saya jadi pelukis abstrak, tapi itu ada proses, ya kan? Nggak mungkin tiba-tiba jadi abstrak. Oh, berarti ada step by step yang iya, benang merah tadi. Ada benang merahnya kan, makanya sekarang kalau seorang pemusik dia menawarkan musik ke studio musik, dilihat lagu ini dibawain, coba dia pengen ngeliat akustiknya seperti apa. Akustik itu seperti sketsa. Kalau di arsitek itu blueprint seperti apa ya. Jadi bisa ngelihat oh seperti ini, nanti begitu masuk aransemen segini jadi indah atau lagu itu kan. Ya basicnya adalah sketsa. Akustiknya dilihat masih belum ada macam-macam apa-apanya, dia lagunya seperti lukisan juga gitu. Coba galeri mau ngelihat lukisan kamu gini, coba lihat tuh sketsamu punya nggak. Nah itu kan ada benang merahnya. Nggak mungkin tiba-tiba, kan pasti ngeliat. Makanya sketsa itu penting juga buat seorang pelukis, coret-coret segala macam gitu. Ya kan ya, seperti itu. Sketsa itu benang merahnya dia, basicnya itu dari situ kelihatan tarikan. Tapi nggak tiba-tiba nih garis begini, wah di sketsa memang segini, nggak lompat, pasti nggak bertolak belakang, selalu ada runutannya ke situ.
Terus ini Om Agus kan kalau melukis gede-gede. Ya menurut ini untuk ukuran Nah ini Ya, ini saya senang nanya ini. nah, ukuran besar-besar kan. Selalu big size. Mungkin beberapa kali kita pameran barang memang ukuran kecil-kecil karena dipaksa oleh keadaan yang harus kecil. Iya. Itu kenapa melukis itu selalu butuh bidang besar? Karena apa ini intinya gini, apa yang dipikirkan saat melukis itu dalam ukuran yang size besar-besar? Karena lukisan Om Agus selalu jumbo-jumbo. Kayaknya hampir nggak ada deh lukisannya. Yang kecil-kecil kayaknya hampir nggak ada. Ada cuma buat pameran Ya, di luar. ya pameran kayak di Itali segala pameran macam. di luar pasti Ya, ikut. kita mau Karena pameran kebetulan Itali itu kan ikutan mereka. itu memang karena aturan dari sana. Iya. Terus waktu itu Yunani juga Ya, kan. pokoknya kecil. itulah. Yang itu. Tapi kalau untuk pameran Sendiri, yang ya. karya benar-benar bagus kan gede-gede paling banget. kecil 1 meter kali Lah, 1 meter. itu udah paling kecil. Itu hitungannya udah paling Iya. kecil. Padahal untuk teman-teman itu Paling udah ukuran megah-megah. nangis darah gede. Nah, alasannya kenapa memilih yang gede itu? Oke. Gitu. Saya melihat ya, kebetulan saya terjun di watercolor udah lama, udah jamuran di watercolor itu kan. Saya melihat Berapa tahun tar berapa tahun Om di watercolor? kalau dari kecil ya 50-an 50-an lebih, ya 50-an lah kurang lebih 50 tahun. Saya belum dipikirkan untuk dicetak berarti ya. Nah ini jadi gini, saya udah tunggang-tungging di watercolor. Jadi saya melihat perkembangan watercolor di dunia loh, bukan di Indonesia aja, di dunia. Saya ngelihat ini bicara masalah ukuran. Eropa punya ukuran sendiri, Asia punya ukuran sendiri, Amerika punya ukuran, dan intinya adalah kecil-kecil. Makanya watercolor kenapa tidak naik ke permukaan? Karena ukurannya kecil. Jadi sementara media lain, saya ngomong media lain sudah tidak lagi bicara ukuran. Sebesar-besar Iya. mungkin segitiga, kadang-kadang melengkung segala macam. Sementara watercolor masih bicara tentang ukuran. Udah ketinggalan kereta. Nah, saya berontak dari situ. Ya juga sih. Nah, kan persis kan. Jadi saya keluar dari itu karena itu alasannya. Kenapa watercolor dimarginalkan? Sebenarnya bukan dimarginalkan. Pelukisnya sendiri tidak berani memberikan ukuran yang besar-besar supaya dilihat sama orang lain. Oh, ternyata watercolor bisa gila ya, bisa gila. Nah, itu loh. Makanya saya keluar dari itu. Pakem-pakem itu saya keluar. Saya pernah ada pameran watercolor, Persatuan Watercolor, tapi saya nggak sebut organisasinya sebelum ada IWS ya. Saya bilang, wah nggak bisa nih, ini di apa nggak bisa ukuran segini. Ya kalau nggak bisa, saya nggak jadi ikut. Dia nggak mau. Nggak, kamu harus ikut. Ya kalau aku segini, nggak bisa. Saya mundur kalau nggak bisa. Sekarang gini, kalau pameran di luar negeri, saya ngakui karena masalah pengirimannya repot dan panitia di sana repot ukuran. Oke, saya seragamkan. Nah, sekarang ketika di Indonesia enggak, harusnya terserah. Masing-masing punya kebebasan. Nah, saya bikin tetap gede, akhirnya dikasih lah tempat gede. Yang lain kebanting, salah sendiri. Bukan salah saya kan, kalian yang salah. Kenapa bikin kecil-kecil, bikin gede? Bikin sesuatu yang beda ya. Nah, begitu. Jadilah seniman gila, tanda kutip. Nah, begitu. Kalau masih itu udah. Saya nggak mau seperti itu. Saya bilang, saya boleh tua, tapi ide kreativitas saya nggak mau tua. Tetap saya mau berani sama lawan sama anak muda. Nggak pernah mati. Nggak pernah mati itu. Lah, menciptakan ide itu yang kadang seringkali kan jadi sebuah problem untuk pelaku seni. Kadang ada yang bilang, saya habis ide udah. Habis Sebenarnya ide itu sebenarnya bisa dibangun. Hmm. Bisa dibangun. Kita jalan, traveling gitu, baca buku, lihat buku, nonton apa itu banyak ide. Saya ambil contoh, saya pernah melihat di mall ya, ada iklan di neon box itu ada iklan shampoo, ada orang bikin iklan itu rambutnya sebelah mata satu, sebelah ketutup rambut karena iklan shampoo segala macam. Terinspirasi saya bikin rangda. Bali itu loh rangda. Saya bikin mata sebelah sini rambutnya war-war. Seram kan, tapi ide itu seperti. Jadi apapun yang kita lewat, apapun yang kita lihat segala macam itulah jadi ilmu. Jadi ilmu yang bermanfaat. Kalau kita cuma kosong, kamu tadi ngeliat apa? Saya nggak lihat apa-apa. Kamu jalan zombie berarti kan? Zombie kan? Ya nggak. Kita menyerap kan. Tubuh ini kan alat perekam, mata semua alat perekam kita sebenarnya. Ya itu fungsinya gitu. Kita ngeliat hal-hal yang positif. Lihat komposisi bisa aja di baju cewek. Itu cewek bajunya
komposisinya bagus tuh, warna ini sama kesini, wah itu buat lukisan bagus. Bukan cuma karena ceweknya juga, ceweknya juga boleh lah gitu. Di bawah Boleh. Tapi enggak, maksudnya itu Iya, beliau. komposisi. Ide itu di mana aja ada. Maka saya bilang sekolahan itu di mana-mana sekolahan, bukan harus di tempat di ruang. Sekolah itu apa pelajaran yang kita nikmati itu semua ada. Apapun yang kita lihat itu jadi ilmu yang bermanfaat. Kan sebenarnya begitu. Tinggal bagaimana kita memfilter, menyaring mana ini ilmu, ini bukan. Kan kita sendiri sebenarnya. Itu intinya ke situ. Iya. Ide itu bisa dicari. Keren juga sih. Ya kan? Makanya Iya. sering jalan, kalau udah buntu saya jalan. Dengar musik juga salah satu untuk membangkitkan ide. Oh. Nah itu kadang-kadang nggak banyak tahu orang. Ya itu juga salah satu. Dengerin musik yang kita suka jelas. Apa aja musiknya nggak harus aliran apa enggak. Apapun yang kamu suka musik, dengerin musik dan pengendapan. Itu kan pengendapan. Itu kan makanan, nutrisi otak, nutrisi batin, keseimbangan. Jadi lebih rileks segala macam. Kalau kita bikin tergesa-gesa segala macam nggak akan dapat ide. Rileks, kita udah happy, itu baru keluar ide. Nah bikin happy diri kita sendiri. Cari jalan. Iya. Nah itu. Makanya ide itu kadang keluar kayak orang boker sih ya. Gitu. Kadang-kadang Nikmat aja keluar. ada, kadang-kadang lagi itu juga bisa timbul apa-apa. Saya selalu bawa buku kecil nyatet apa-apa. Oh, Tapi ide dicatat. dicatat. Kalau diinget, kalau sekarang saya umur udah cukup, suka lupa. Ya kan? Wah iya inget nih. Ah begitu Sampai rumah, lewat, aduh. tadi apa ya? Saya Itu udah, sering kejadian udah mau tuh. mulai seperti itu kita catat. Tahu kalau mana kita, oh ya harus catat. Aku juga sering kejadian itu. Sekarang akhirnya ngakalinya bawa buku sketsa satu, buku coret-coret satu yang khusus untuk mikir ide. Jadi kalau ketemu di tengah jalan tahu-tahu ada ide, coret. Itu yang Walaupun apapun lah, Enggak, pokoknya ide. Walaupun nanti akhirnya akan berkembang. Iya, saat nanti kan jadi berkembang. karya, Nanti berkembang. akan berkembang dengan sendirinya Iya, gitu. betul. Tapi paling enggak basicnya itu udah dapet dulu. Iya. Oh, terus ini. Ah, Om kan pakai warna yang bright gini. Karena ya setahu yang saya lihat ya dari yang saya amati bahwa Karamagus itu kan selalu bright, selalu Cerah. nyolok mata, nampar mata. Lah, apakah memang seperti itu karyanya? Dari bahan, dari konsep Om Agus berkarya sendiri atau bagaimana? Kalau warna sebenarnya itu pantulan dari dalam. Kita nggak bisa merekayasa warna ini, warna itu, tapi nggak, sebenarnya itu dari dalam. Dengan perjalanan waktu saya bisa menilai karya dari warna aja, bisa ketahuan oh ini orang karakternya bagaimana, ini suram atau sebagainya, itu bisa kelihatan dari warna sebenarnya. Kan orang bisa ngeliatin orang ramai, ternyata memang saya ramai. Nah itu kan mencerminkan pribadi. Memang itu benar, garis dan warna itu mencerminkan pribadi seseorang, menggambarkan seseorang, nggak bisa dipungkiri. Itu dari dalam yang keluar, bukan kita rekayasa, bukan rekayasa genetik, ya itu bukan. Itu dari dalam keluar sendiri dengan sendiri. Jadi kita bisa tahu kamu warnanya gini-gini ya, kamu mungkin tanpa di bawah sadar, di bawah alam sadar itu mungkin dia punya kesedihan masa lalunya, kita nggak tahu. Tapi itu ini orangnya, ini orang bilang ini kok iya memang, oh ternyata orangnya sama seperti lukisannya rame, ya kayak gitu. Mungkin itu mungkin. Oh iya, Om Agus itu brand ambassador ya? Ya, Daniel Smith. Brand ambassadornya Daniel Smith. Dari tahun berapa Om? Tahun 2000 berapa ya? 2003 lah. Berarti 2004. Hah? 2004. Ya kurang lebih 2004. 2004 sampai sekarang 2020. Buset. Dulu belum ada orang pakai Daniel Smith. Asia belum pernah ada pakai Daniel Smith. Itu kebetulan karena murid-murid saya ada beberapa murid orang Amerika. Nah, dia bawa cat Daniel Smith itu. Saya melihat ini cat apa? Loh, ternyata luar biasa nih dahsyatnya. Akhirnya saya pesan sama dia. Saya bikin warna-warna ini sama dia, dipesenin gitu. Kalau apalagi kalau dia pulang ke Amerika, saya punya pesanan apa dibalik dibawa itu. Nah, dari situ saya selalu pesan. Jadi pertama saya pakai asli itu Daniel Smith ya saya sendiri. Terus belum ada Atlan. Atlan datang ya memasukkan Daniel Smith, ya saya udah pakai dulu. Nah, akhirnya saya memperkenalkan Daniel Smith ke murid-murid saya. Ke murid-murid saya, jadi akhirnya mereka senang, akhirnya keluar dari murid-murid saya sekarang banyak orang pakai Daniel Smith. Daniel Smith itu jujur. Jadinya itulah jadi brand ambassador karena itu. Daniel Smith itu warnanya memang jujur sangat
efeknya bukan warna Ya enggak, akhirnya jadi Iya, warna, ada efek dari warna itu kan. Efek dari warna itu memang beda sama cat lain memang. Ya, saya juga nggak ngiklanin sih, saya Iya, nggak tahu iya. ngiklanin atau enggak. Cuman saya juga banyak apa ya, punya pengalaman dengan bahan itu memang sangat-sangat berbeda dengan bahan lain. Cuman mungkin setiap orang akan punya taste yang berbeda ya. Saya juga nggak bisa mengatakan bahwa Daniel Smith yang terbaik di antara semua cat, enggak juga. Cuman dalam arti setiap orang punya taste. Ada beberapa teman saya yang merasa Daniel Smith kok nggak nyaman, dia pakai cat merek lain. Itu ya monggo sih, itu personal, kembali lagi kan personal, kan taste akhirnya akan berpengaruh pada taste warna setiap orang berbeda. Nah, setelah sekarang ini Om kan udah jadi kayak brand ambassador seperti itu. Apakah ada apa ya? Apa yang untuk menjadi setingkat brand ambassador? Karena menurut saya gini, orang menjadi ya kayak brand ambassador sampo aja lah. Orang itu kan otomatis karena dia ini. Apa yang menjadikan si Daniel Smith itu? Karena banyak teman-teman yang menanyakan sama saya, kok Om Agus itu bisa jadi brand ambassadornya Daniel Smith sih? Caranya gimana? Saya juga bilang, waduh, saya juga nggak ngerti. Aku juga nggak ngerti. Cuman aku tahu dia brand ambassador. Cuman akal-akalan bagaimana caranya supaya bisa jadi brand ambassadornya, awalnya dari mana? Saya nggak ngerti. Nah, mungkin Om Agus bisa kasih sebuah cerita. Mungkin menginspirasi teman-teman. Bukan untuk jadi brand ambassador sesuatu, tidak. Bukan karena itu. Tapi bagaimana menjadi sesuatu yang dilirik oleh pangsa pasar. Karena Daniel Smith kan punya pangsa pasar khusus. Dan bagaimana Om Agus masuk dalam pangsa pasar itu secara tidak langsung gitu loh. Sebenarnya ya saya pemakai utama dulu di Asia, ya saya pakai utama itu. Belum ada Artland. Pernah pakai cat lain? Pernah, kan pakai proses saya. Dulu kan saya bilang, masih kecil pakai gitar. Terus pakai apa Lefranc, Linel itu loh. Saya juga suka sama Linel, cuman terlalu kecil-kecil. 5 mili dia tubnya 5 mili. Terus saya pernah pakai 5 mili ukuran segini sekali kuas habis. Rembrandt, Talent. Terus itu saya pernah pakai Art Space itu Art Spectrum ya, punya Australia punya. Ya itu pernah. Saya pernah coba semua. Korea, catnya Korea saya pernah punya, saya pakai seperti apa. Pakai begitu ketemu Daniel Smith, saya bukan ngebohongin, dan dulu juga belum jadi brand ambassador saya pakai. Saya ngomong sama teman-teman, ini cat gila nih. Saya berbagi ilmu, berbagi pengalaman sama teman. Ini luar biasa cat. Lu pakai lah. Gue bukan iklan, gue nggak tahu orang itu